Dulu 2012 itu 10 euro per jam. Enaknya di luar negeri itu, iya kalau di Indonesia kan kerja mau sama aja kan gaji bulanan ya. Tapi kalau ini makin banyak kita kerja, makin banyak kita dapat duit. Fair gitu ya. Jadi kalau orang yang kerja 10 jam ya, dia dapat lebih banyak dibanding orang yang kerja kurang dari situ. Kalau pekerjaannya umumnya misalnya kayak supir bus, itu dia dapat uang pensiun sekitar 1.700 per bulan. Dia masih bisa ngambil berapa jam kerja, pokoknya maksimal nanti sampai di 2.700 lah, berarti bisa dapat 1.000 ekstra. Setelah itu dia nggak boleh ngambil lagi, kalau nggak takutnya uang pensiunnya dipotong gitu. Guru itu merupakan salah satu pekerjaan favorit, jadi kadang-kadang banyak student itu tanya mau jadi apa sih, jadi guru. Dan guru di Finland itu pendidikannya spesifik, dia harus ngambil S2 pedagogical, jadi nggak bisa sembarangan lah gitu ya jadi guru, dan gajinya juga menarik. Kita dari diaspora mendorong supaya semakin banyak warga Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan lah tinggal di Finlandia ataupun Estonia. Jadi dengan adanya diaspora ini harapannya adalah secara ekonomi bisa berkembang, nggak hanya sekedar bisnis as usual atau kerja 9 to 5, tapi bisa bermanfaat lebih buat Indonesia, buat Finlandia, buat Estonia. Jadi maksudnya tidak hanya bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rizal. Bisa dipanggil dengan Rizal. Asli Sumatera Barat. Tapi besar 18 tahun di Duri, Riau, Provinsi Riau. Karena kebetulan orang tua kerja di perusahaan minyak di Duri gitu. Jadi TK itu TK Muhammadiyah. Kemudian SD itu negeri, SD 01. Kemudian SMP dan SMA itu masuk ke sekolah khusus perusahaan minyak itu, namanya Cendana Riau. Kemudian setelah 18 tahun di Duri Riau itu, namanya kita kan cita-cita pasti pengen makin jauh, akhirnya kuliah di Bandung selama 7 tahun. SMP, SMA itu fokusnya ke olahraga, karena udah mulai dari SD kelas 6 sebenarnya udah suka voli, suka main bola gitu. Jadi waktu SMP, SMA, kebetulan memang favoritnya di guru olahraga gitu, karena beliau juga bisa ngelihat bakat kita ya, dan memanfaatkan itu menjadi suatu apa ya bagi kita ya, kayak anugerah lah, karena kan mungkin nggak semua orang bisa ngelihat bakat seseorang gitu. Jadi makanya Pak Yusrizal itu juga menjadi guru yang cukup favorit, walaupun sebenarnya dia itu juga disiplin orangnya, tapi nggak ada pukul lah. Jadi kalau misalnya salah push up gitu ya, kayak gitu tapi nggak ada kontak fisik gitu. Jadi hukumannya itu membangun fisik kita lagi, jadi untuk kita olahraga lebih baik lagi gitu. Nah memang kalau di kompleks perminyakan itu, Chevron itu atau Caltex itu, perusahaan itu menyediakan berbagai macam fasilitas olahraga gitu. Dan memang karena dia berbasis perusahaan Amerika, jadi bowling itu kan karena memang asalnya dari Amerika ya, jadi biasanya mereka nyediain lapangan basket, lapangan golf, lapangan baseball, which is kan bagi orang umumnya itu kan nggak umum lah gitu ya. Terus kemudian lapangan bowling. Nah kita kan namanya kita udah suka bola kan, udah di luar terus nih, outdoor, panas segala macam. Tapi ada satu olahraga yang menarik perhatian, itu di dalam ruangan dan ber-AC. Jadi ini, kayak menarik nih. Jadi waktu SMP kelas 1 itu pertama kali nyoba, tahun 95, diajarin sama petugas bowlingnya segala macam, main sama teman-teman, ternyata menyenangkan gitu. Dan ya bisa dibilang itulah pertama kali main bowling tahun 95, dan kalau dihitung sekarang udah 30 tahun bermain bowling gitu. Jadi waktu kuliah di Bandung lucunya kan diantar sama orang tua. Setelah kita daftar di kampus, waktu itu S1-nya di Universitas Kristen Maranatha. Hari siangnya udah daftar sama orang tua, terus orang tua tidur ya waktu itu masih di kosan kan. Saya nyari, karena memang di Bandung ini terkenal bahwa bowlingnya bagus. Jadi saya izin pura-pura mau beli makan, padahal mau daftar ke klub bowling. Jadi itu pertama kali yang ikut secara resmi, ikut klub, karena waktu di SMP SMA hanya pertandingan antar distrik gitu, jadi kayak antar kota seriau lah gitu ya. Jadi itu ada level-level tertentu. Dan di Bandung itu akhirnya bisa ikut junior Jawa Barat gitu setelah
melalui berapa season di klub, liga, ikut pertandingan segala macam, dan bisa menjadi mewakili Jawa Barat lah dulu di junior untuk kejuaraan-kejuaraan nasional gitu. Dan itulah mulai ngerasa bahwa bowling ini sekaligus mencari relasi teman, karena memang rata-rata ya bowling itu kalangan mampu lah gitu ya. Jadi kita juga dapat banyak kenalan dari teman-teman yang orang tua yang pengusaha segala macam. Itu mungkin yang pertama kali belajar networking di situ. Kemudian ya banyak pengalaman juga gitu. Dan bisa dibilang kuliah S1 itu cukup terganggu karena banyak ngikuti pertandingan gitu kan di Bandung, di Jakarta, kemudian kayak pernah ke Malaysia juga ikut turnamen segala macam. Jadi tapi ya alhamdulillah bisa lulus juga kuliahnya gitu. Memang ada seninya sih, jadi ada gerakan-gerakan yang menopang fungsi tubuh, kemudian membantu bola itu bergerak lebih maksimal gitu. Jadi banyak, kalau kita makin mendalami bowling itu, maka kita akan mengetahui bahwa banyak faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih bagus permainannya, banyak support sistemnya seperti bolanya harus begini untuk oiling tertentu. Jadi di bowling itu ada oilingnya segala macam, minyak. Jadi bolanya itu dibutuhkan yang ini, yang A, yang B. Jadi makanya kalau kita ada pertandingan kita nggak bisa bawa bola cuma satu. Jadi bolanya bisa 3, 6, kadang bukan buat flexing, tapi memang kita belum tahu nih kira-kira dengan bola ini yang kebutuhannya yang sesuai yang mana bolanya. Jadi memang dibutuhkan ya setelah kita banyak peluru kita bisa menang lah gitu. Dulu ada namanya Robert Smith, dulu main profesional di Amerika lah, PBA. Itu yang bolanya itu bisa dari kiri ke kanan belok gitu. Championships this year, the first shot off the hand of Robert Smith. Oh, and he sets it in there. Beautiful shot to start this. Jadi memang itu menginspirasi dan ya alhamdulillah kita sekarang ya permainan seperti itulah gitu ya. Jadi makanya kita juga setelah kita belajar ini kita bisa kan, makanya makin senang, dan apalagi dengan cara tertentu itu kita bermain lebih puas dan malah bisa menang kan, itu jadi kita lebih termotivasi lagi untuk terus belajar dan ikut pertandingan gitu. Jadi ceritanya itu tahun 2012 dapet berita di Kompas, koran Kompas 2012, bahwa di Kompas disebutkan bahwa ada satu negara yang mungkin kita dulu belum tahu 2012 itu. Finlandia merupakan salah satu negara dengan pendidikan terbaik dunia 2012 loh. Dan mereka menawarkan beasiswa pendidikan dari semua level, S1, S2 dan S3 gitu. Jadi kalau kita nge-apply, keterima, ya udah kita dapat beasiswa parsial. Kita hanya fokus siapin untuk biaya hidup aja gitu. Jadi akhirnya waktu itu nge-apply ke 3 kampus atau 4 kampus, keterima di dua kampus, namanya Oulu University. Itu posisinya kayak Semarang lah kalau dari Jakarta, jadi agak ke tengah, agak jauh dari KBRI. Nah yang kedua itu namanya Metropolia of University of Applied Science. Itu kayak politeknik tapi ada S2-nya dan hanya 12 bulan, dan kebetulan posisinya di Helsinki. Jadi supaya kita bisa berrelasi dengan KBRI dan Indonesia lebih banyak lah gitu ya. Jadi akhirnya pilih ke Metropolia itu. Sebenarnya yang paling berasa memang awalnya itu cuaca ya, karena waktu datang itu Agustus atau September itu udah 18 derajat. Dan kita datang dari yang tropis 35, 36 ini kan. Jadi kelihatan banget mana yang orang baru datang dari tropis atau enggak. Jadi kita di saat 18 itu mereka tuh udah celana pendek, masih kaos-kaosan, kita pakai jaket gitu kan. Jadi kelihatan banget nih orang tropisnya gitu kan. Ya makanya semenjak itu ya udah akhirnya belajar. Kemudian yang berbeda juga makanan. Makanan itu cukup berbeda karena makanannya cukup hambar lah kalau mereka ya. Kalau kita kan biasa gulai, digoreng, ada cabai merah, cabai hijau gitu. Itu yang nggak bisa ditemui lah gitu ya. Kemudian yang lucu sih paling kerasa waktu itu, kalau teman kuliah itu waktu di kelas ngobrol, tapi waktu di luar pagar sekolah udah kayak cuek-cuekan. Terus jadi kita kan namanya kita orang yang mungkin agak ngerasa apa kita ada salah atau apa gitu ya. Overthinking. Jadi waktu di besoknya ketemu di kelas lagi nanya, kok kamu kalau di luar, iya kita kan temen lagi kuliah aja. Kalau di luar kita bukan teman lah, maksudnya bukan teman yang dekat lah gitu. Jadi kita nggak ya sekedarnya aja gitu ya. Jadi kalau kita kan di Indonesia mau dimanapun udah kenalan ya udah gitu.
teman gitu. Jadi ya lucu sih, banyak pengalaman lah gitu. Sebenarnya kalau budaya tuh orang Finland tuh ramah-ramah, baik dan helpful juga gitu ya. Dan yang penting adalah mereka itu bahasa Inggrisnya bisa bagus gitu. Jadi banyak teman-teman kita yang udah 20 tahun, 15 tahun itu dia nggak bisa bahasa Finland karena ya orang Finland sendiri bisa bahasa Inggris. Jadi kita kerasa kayak ya udahlah gitu kan, nggak usah belajar. Jadi makanya secara culture perbahasaan kita agak terbantu lah gitu dengan kemampuan orang Finland berbahasa Inggris gitu. Sebelum berangkat tuh kita harus memenuhi punya rekening koran itu sekitar 7.000 euro lah dulu. Dulu mungkin euronya masih 12.000 ya, sekitar 100 juta lah. Nah, jadi dengan adanya tabungan itu bahwa pemerintah Finland menjamin bahwa kita nggak akan jadi gelandangan lah kasarnya gitu ya. Jadi dengan adanya uang itu kita bisa hidup. Tapi yang saya rasakan sih memang 3 bulan pertama lah, habis itu nggak kepake lagi tuh tabungan. Jadi benar-benar dari part time yang ya pandai-pandai kita lah. Kalau misalnya kita student, biasanya kita kasih jadwal student kita ke restorannya atau kemana. Jadi dia bisa ngaturin jadwalnya supaya tidak mengganggu jadwal kita ke kuliah gitu. Jadi maka dia akan beli shift segala macam gitu. Jadi itu juga cukup membantu. Dan alhamdulillah ya bisa membiayai diri selama kuliah di sana gitu. Dulu 2012 itu 10 euro per jam. Iya, 120 ya waktu itu. Jadi enaknya di luar negeri itu, ya kalau di Indonesia kan kerja mau sama aja kan gaji bulanan ya. Tapi kalau ini makin banyak kita kerja ya makin banyak kita dapat duit gitu kan. Jadi makanya fair gitu ya. Jadi kalau orang yang kerja 10 jam ya dia dapat lebih banyak dibanding orang yang kerja kurang dari situ. Waktu itu ya 500-600 lah. Gitu. Apartemen waktu itu karena subsidi dari pemerintah Finland, HOAS untuk student itu sekitar 225. Jadi ya kalau emang ngerasa udah cukup kerjanya ya udah nggak usah nambah ya segitu aja kan. Ada lebih-lebih bisa bawa keluarga misalnya datang ke Finland segala macem atau buat kita tiket pulang ke lebaran gitu. Bahasa Inggris. Orang asing akan ditempatkan di kelas berbahasa Inggris. Jadi kita nggak perlu khawatir kesulitan dalam berkomunikasi. Dulu waktu itu kebetulan masih bisa TOEIC, jadi saya pakai TOEIC. Kebetulan dulu nilai TOEIC-nya lumayan 890 dari 990, jadi sekitar 7 aja salahnya gitu. Tapi kalau TOEFL IELTS itu dulu 550 atau IELTS-nya 6,5, masih sama sampai sekarang sih. Jadi sebenarnya cukup nggak sesusah yang lain-lainnya lah gitu, masih bisa di cover lah gitu. Sebenarnya yang kerasa itu adalah gini, kita dari kecil itu selalu banyak yang suruh menghafal kan, nggak disuruh membaca gitu. Jadi kayak ujian itu kita bisa jawab karena kita hafal dan kita ya hafal lah ya. Dan hafal itu kan kalau bisa dibilang kan memorinya sebentar aja gitu. Jadi tapi kalau kita paham dan membaca, menjadikan itu satu literasi, kita bikin kesimpulannya segala macam, itu kan menjadi ingatan dan memorinya lebih panjang. Nah jadi waktu di Finland itu memang kita diberi segambreng link lah, karena memang kerasa itu nggak ada buku, nggak ada apa ya, semuanya udah online ya, paperless lah. Jadi udah dikasih linknya, baca ini. Jadi sebelum kuliah di hari tertentu kita udah dikasih bahan, dibaca, kemudian nanti di tugasnya itu based on apa yang dosen kasih plus literasi yang dikasih tadi. Jadi nggak mungkin kita bisa mengerjakan kalau kita nggak baca literasi tadi. Jadi itu menjadi agak kesulitan sendiri sih sebenarnya, karena ngerasa nggak pernah membaca sebanyak itu yang literasi. Bukan membaca, kalau komik, kalau baca itu gampang lah kan, majalah. Tapi ini kan kayak aduh gimana gitu ya, akademik lah gitu ya. Jadi itu yang awal-awalnya agak sulit dan memang butuh, sempat minta tolong jadi kalau di Finland itu di kelas itu selalu ada dua, satu dosen utama, yang kedua satu asistennya. Jadi kayak dia melihat kira-kira ada yang bingung nggak atau apa. Nanti kalau ada yang bingung dia samperin sama asistennya. Jadi paling di situ saya minta bantu tolong gimana caranya, karena di kita seperti ini tapi di sini kan seperti ini. Jadi dia masih ngasih tips and trick lah gimana caranya supaya ini.
Memang dibilang setiap hari di suggest untuk selalu membaca walaupun nggak disuruh, coba baca yang lain jadi terbiasa sehingga waktu diberikan literasi berikutnya lagi sudah lebih memahami lah gitu gimana ngambil intisarinya dijadikan tugas jawaban dari ini jawaban dari tugas yang kita kerjakan itu. Jadi dari daycare itu umur 5, 6 mereka itu udah dikasih tahu bahwa sekolah itu bukan hal yang menakutkan. Sekolah itu kayak main-main aja, ketemu teman, ada gurunya, kemudian ya main aja gitu. Jadi itu pun mereka baru bisa masuk SD itu kalau umurnya udah 7 tahun. Baru SD itu. Nah, kelas 1, kelas 2 itu biasanya belum ada pelajaran, jadi mereka ya main aja. Main aja. Terus setiap 45 menit istirahat, ada makan dari sekolah, 4 sehat 5 sempurna itu, free dari pemerintah. Kemudian biasanya pelajarannya, oke, hari ini kita mau belajar gimana caranya naik bus. Antri sebelum naik bus gitu. Jadi dipakein kayak rompi atau apa gitu. Jadi kelihatan nih anak sekolah lagi field trip ke halte, antri gitu kan. Terus nanti di naik bus kan gimana cara stopin bus, gimana ngetap kartunya, nanti di bus tuh duduknya gimana yang mannernya bagus. Ya itu kan mungkin sepele, tapi kan kalau harus diajarin bahwa ini tuh seperti ini gitu. Jadi makanya mereka juga menempatkan diri di tempat yang benar gitu. Jadi terus ya itu mereka happy. Terus juga sekolah mulainya jam 9 pagi atau setengah 9 di saat anak-anak itu udah fresh gitu. Jadi nggak, aduh 6:30 kita masih ngantuk. Orang tua juga harus nyiapin apa tapi mereka kan karena makan siang udah dari sekolah segala macam ya udah tinggal berangkat aja. Gitu. Sampai SMA dia free. Kemudian waktu kuliah itu kita ada harga khusus student, misalnya normal itu 10-12 euro, dia cuma 2, sekian, 2,5 gitu kita bayar ya, subsidi lagi. Dan itu menunya kayak all you can eat kita di restoran mahal lah, jadi kayak ada salmon, ada apa. Jadi ada tempat makan, pasti ada tempat makannya. Susu apa segala macam, tinggal ngambil, dia pakai nampan sini. Nanti kalau udah selesai, nah nampan gelasnya tempatkan di sini, piring di sini, sendok garpu di sini, si tray-nya taruh di sini. Jadi udah orang bersihnya gampang tinggal masukin mesin. Jadi dari hal sepele aja kayak ya kita mohon maaf kayak di merek ayam goreng tertentu gitu kan. Udah aja taruh di meja, taruh ini karena emang ya itu kan. Terus disuruh kenapa nggak ditaruh? Ya, nanti mereka nggak ada kerjaan lah. Kenapa mikirin kerjaan orang gitu kan. Jadi ya dari kecil mereka udah diajarin itu. Yang paling berasa sih jam belajar itu, mereka mungkin 11:30 atau setelah makan siang itu udah pulang. Jadi kalau di ranking PISA dunia itu memang Finland tuh bersaing sama Singapura, Korea ya. Tapi kita kan tahu kalau Singapura, Korea itu jam sekolahnya kan sama kayak orang kerja ya. Pulangnya sore gitu kan. Kalau Finland tuh kualitas pendidikannya itu yang dipentingkan, bukan lamanya jam itu. Kan nggak mungkin orang otak nangkep semua itu dalam sekejap. Dan mereka yang penting itu ya per 45 menit tuh harus keluar kelas. Jadi pas masuk fresh lagi gitu. Keluar main ya kalau istilahnya dulu, keluar main. Nah yang hebat kali kalau di Finland itu namanya apa ya? Tempat remaja-remaja after school. Di dalam itu ada PlayStation, ada mungkin dia kerajinan apa gitu yang diajarin, ada ininya. Ada pengelolanya dan ada banyak kebisaan yang diajarin di situ. Jadi main game apa kayak keterampilan kayak mau panjat tebing atau apa disediain di situ. Itu yang bagus lah. Jadi dan itu kan gratis ya kalau di Finland kan semua disupport inilah ya. Kecuali yang misalnya ekskul ada bola di klub, ya dia bayar ke klub. Tapi kalau misalnya badminton ya kan bayar coach. Jadi ya banyak pilihan lah di sana itu. After school hub ya. Jadi anak-anak itu kadang kan mungkin orang tuanya belum pulang gitu kan. Jadilah dari sekolah lanjut aja ke situ gitu kan. Terus kalau dia memang nggak nemu di situ, kita bisa ke perpustakaan di Finland itu nggak perpustakaan cuma buku doang, ada tempat main drum, musik, bisa sewa studionya gitu, terus ada tempat belajar menjahit, ada buat ngeprint 3D, ya buku udah pasti lah ya, jadi ada tempat main PS ya, kita tinggal booking aja gitu, booking for free gitu, jadi udah disediain pemerintah nih library perpustakaan mungkin bisa bilang per kelurahan lah ya. Jadi tempat itu udah misalnya di Palangkaraya misalnya di daerah tertentunya ada. Nanti kalau mau dekat rumah sini ada gitu. Jadi nggak perlu
jauh-jauh gitu. Nah itu pemerintah menjamin bahwa mereka menyediakan itu. Terus yang hebatnya sih kalau memang kita orang Indonesia kan, jadi sekolah itu wajib menyediakan guru bahasa ibunya. Jadi kita ada guru bahasa Indonesia yang orang Indonesia yang ngajar di situ. Jadi nanti dia ada jam pelajaran khusus yang belajar, digabung lah dari berapa sekolah ngajar gurunya. Guru itu merupakan salah satu pekerjaan favorit. Jadi kadang-kadang banyak student itu ditanya mau jadi apa, cita-cita jadi guru. Dan guru di Finland itu pendidikannya spesifik ya, sama mungkin ada kayak di kita lah ya, IKIP gitu ya, khusus playgroup, SD, SMP gitu, udah spesifik gitu. Jadi makanya nggak sembarangan bisa ngajar beda tingkatan lah. Dan mohon maaf kalau di Finland itu dia harus ngambil S2 pedagogical saat dia keterima dengan misalnya dia S1-nya punya kimia. Dia daftar tuh, nanti sama-sama di sekolah kan S2 pedagogical. Misalnya dia mau SD, mau yang SMP, SMA, jadi nggak bisa sembarangan lah gitu ya jadi guru, dan gajinya juga menarik. Di atas UMR lah, bisa 2.600 gitu, 3.000 gitu. Dan yang enaknya mungkin dengan gaji segitu mereka tugasnya ya fokus ngajar dan mengawasi anak aja, nggak ada penilaian, tuh ada timnya lagi ya, nggak ada minta segala macam ya. Paling fokus komunikasi sama orang tua, gitu, kemajuan anaknya apa gitu. Finland itu nggak pernah meranking atau membuat ranking, jadi makanya kendala selama ini tuh kalau di tadi LPDP kan, wah kampusnya harus ranking sekian. Nah, Finland itu nggak pernah meranking diri sendiri. Kalaupun ada ranking itu based on penilaian orang lain gitu. Jadi itu juga udah diterapkan dari sekolah, nggak ada ranking, nggak ada apa. Penilaian juga biasanya narasi gitu ya. Anak ini seperti ini gitu. Jadi nggak ada yang angka atau apa gitu. Jadi makanya mereka nggak terlalu, dan orang tua juga tahu karena orang tua pun dulu juga digituin kan. Tapi ya mohon maaf kalau di kita kadang-kadang dia pengen tahu ranking karena pengen membandingkan dengan temannya kah, dengan apa, jadi bahan obrolan gitu. Padahal kan itu juga kurang bagus lah gitu ya. Yang pertama sih TOEFL atau IELTS sih, itu wajib memenuhi dulu, kemudian nanti persiapan kayak dokumen seperti motivation letter, kemudian ijazah, transkrip nilai, kemudian surat rekomendasi dari dosen 2 orang, kemudian CV. Tapi yang pasti sih kalau dokumen sih bisa lah gampang kita kerjainnya. Tapi kalau misalnya TOEFL atau IELTS kan itu butuh waktu ya untuk ngejar ya. Jadi setidaknya kalau TOEFL itu 550 atau setara dengan IBT atau apapun itu. Atau IELTS itu ya 6,5, 7 lah biar aman gitu untuk ngejar. Kita dapat slot kuliah di situ. Jadi kalau di utara itu memang rata-rata kan kerajaan ya, monarki konstitusional dengan ada raja, terus ada perdana menteri. Tapi kalau di Finland tuh presidensial, jadi dia ada presiden tapi ada perdana menteri juga. Jadi makanya mereka mungkin di antara yang lain tidak menganut sistem kerajaan gitu. Nah makanya kalau di Finland itu ya cukup dekat dengan rakyat lah, tidak ada protokoler, tidak ada. Jadi mereka itu ngerasa dekat lah dengan parlemen segala macam. Ya mungkin kan kalau kita tahu kalau di kita kan banyak kayak patroli atau apa gitu. Kalau mereka ya kadang mereka juga naik transportasi umum gitu kan, terus mau meeting ke satu tempat. Ya kalau nggak bawa mobil seperti biasa, tapi tidak ada yang mengawal atau apa gitu. Kadang bahkan ada cerita yang lucu, kita udah nunggu di embassy di KBRI. Tiba-tiba menterinya kita buka pintu, gitu. Dia bawa sepeda gitu ternyata. Maaf saya habis nganter cucu saya gitu. Jadi kan itu jadi ya unik ya, bagi kita kan nggak biasa gitu. Tapi ya kalau di mereka ya seperti itulah. Sebenarnya memang bagi mereka itu orang Finland tuh simple aja ya. Nggak ribet-ribet lah. Kalau memang misalnya ada meeting ke tengah kota yang parkirannya susah, kemudian mungkin juga mahal kan. Ya udah mereka naik transportasi umum aja, atau memang kan pemerintah Finland udah menyediakan transportasi umum yang sangat efektif dan efisien, ya udah dia pakai. Jadi memang mereka itu nggak ribet dan nggak neko-neko lah gitu. Kadang presiden Finland juga naik ekonomi pesawatnya gitu, jadi ya sama aja. Ya apa ya, ya itu
presiden juga kan manusia ya, dia punya kerjaan rumah sendiri, setelah office hour selesai, ya misalnya kan pasti dia punya 9 to 5 juga kan gitu, setelah selesai dia harus bersihin rumahnya pagi-pagi, karena kan Finland itu yang snow itu kan panjang kan, jadi makanya, dan biasanya kalau kayak level presiden tentu mereka tuh punya rumah sendiri. Nah rumah sendiri itu kan nggak kayak kita tukang kebun atau apa, karena kan kalau mau hire itu kan cukup mahal ya. Kita harus menggaji UMR satu orang bla bla bla, itu kan besar sekali, jadi makanya ya bersihin rumah sendiri. Jadi misalnya salju lagi turun, kita mau keluar, kita bersihin dulu biar kita bisa jalan tanpa licin segala macem. Ya bawa anjingnya sendiri kan, karena bawa anjing itu kan udah hal yang umum lah di Finland. Jadi ya bawa anjing jalan-jalan gitu. Even presiden juga manusia gitu, jadi ya butuh waktu untuk being human gitu. Ada yang disediain manual, ada yang mostly sistem, pakai sistem sih, online voting. Kemudian karena ya masa kampanye misalnya contoh gitu ya, mereka menyediakan tempat di semua kota itu untuk roadshow gitulah ya, atau menggunakan TV medianya segala macam. Jadi nggak ada yang ditempel-tempel gitu. Kalaupun poster itu mereka ngasih tali panjang, misalnya dari sini ke situ, kasih ada misalnya programnya apa. Jadi saat udah selesai masa kampanye tinggal talinya aja dicabut, jadi nggak ada yang nempel di tembok, nggak ada yang mengotori apa gitu. Jadi dia benar-benar menjaga lingkungan gitu. Terus kayak pemilihan senator gitu ya, karena senator itu kan ekstra tanggung jawab lah, karena dia udah selesai dengan dirinya, di pekerjaannya dia udah oke. Pengen membangun kampung saya gitu atau kota kelahiran saya gitu. Daftar ada jadi caleg misalnya gitu kan. Nanti pemerintah nyediain waktu kampanye misalnya di kota Helsinki tanggal sekian di aula di apa namanya? Alun-alun lah gitu. Nah, alun-alun tuh dia kasih booth. Jadi situ dia presentasi. Orang antri tuh dia nanya, mungkin kan yang dari Sukamara nanya tuh. Apa bisa kasih buat Sukamara? Ini saya gini. Ganti orang, ya itu pokoknya sampai sore selesai acara, udah booth dicabut segala macam, dia kan bagi-bagi poster dia segala macam, tolong pilih saya karena saya gini. Udah habis itu udah nggak ada kotoran apa segala macam gitu kan, jadi udah masa-masa di mana orang bisa langsung berinteraksi gitu kan. Dan sama mereka juga nggak dapat fasilitas yang wah gitu, karena memang itu bentuk pengabdian lah gitu bagi daerah mereka. Jadi ya bukan mengejar something gitu, tapi mereka ngasih ekstra waktu mereka untuk kasih feedback lah gitu ke kota dia kelahiran segala macam gitu. Tapi kalau dibalik lagi, kalau emang wah nanti saya pulang ini membangun, saya aspal jalan, nggak mungkin juga karena semua udah diaspal kan. Jadi masalahnya mungkin nggak seribet kita lah gitu. Karena kita kan diaspora yang ngikutin KBRI, jadi Finlandia dan Estonia. Saat ini diaspora kita ada mungkin sekitar 1.000 orang. Jadi, dan keluarganya sih itu, berarti segituan. Dan memang kita dari diaspora mendorong supaya semakin banyak warga Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan lah tinggal di Finlandia ataupun Estonia. Karena memang di dua negara ini memberikan ruang yang cukup baik seperti ya pendidikan tadi, kemudian Estonia juga punya keunggulan sendiri gitu di bidang IT. Jadi dengan adanya diaspora ini harapannya adalah teman-teman juga yang udah menjadi diaspora juga secara ekonomi bisa berkembang, nggak hanya sekedar bisnis as usual atau kerja 9 to 5, tapi bisa bermanfaat lebih buat Indonesia, buat Finlandia, buat Estonia. Jadi maksudnya tidak hanya bermanfaat buat diri sendiri tapi juga buat orang lain lebih banyak. Nah makanya kita sangat mendorong itu. Dan kebetulan kayak saya juga diberkahi kerjaan yang fleksibel, jadi bisa 3 bulan di Indonesia, 3 bulan di Finland untuk menangkap segala apapun itu opportunity lah ya yang bisa kita berikan baik untuk Indonesia ataupun memberikan manfaat buat Finlandia dan Estonia gitu. Setidaknya di dunia pendidikan pasti kita juga bantu banyak lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah, kemudian Pemda, Pemprov, pusat juga kementerian yang di saat mereka ingin belajar, mencari something di Finlandia, kita juga bisa bantu fasilitasi sehingga apa yang mereka inginkan bisa tercapai gitu goals-nya gitu. Karena memang mungkin sekarang orang sudah banyak tahu tentang Finlandia, tapi kan 13 tahun yang lalu waktu mulai lulus kuliah kan juga
Finlandia di mana gitu kan. Tapi kalau sekarang oh ya negara terbahagia, negara yang pendidikannya bagus gitu. Jadi mungkin kalau sekarang brandingnya udah bagus gitu ya. Jadi makanya mungkin itu juga bentuk perjuangan lah. Kalau kita kan saya kan udah 13 tahun lah gitu ya. Maksudnya fokus di bidang Finlandia Indonesia ini, bahkan kita nama PT-nya juga PT Sinergi Finlandia Indonesia. Iya karena hidupnya itu bisa dibilang mudah ya, maksudnya birokrasinya mudah gitu kan, seperti apa jika kita mengalami sesuatu pemerintah ada solusinya gitu. Jadi misalnya kita di PHK pun kita ada solusinya gitu kan, kita bisa daftar ke jam sosnas lah gitu ya, jaminan sosialnya nanti oke, nanti gajinya kamu selama ini waktu dari PHK itu udah dapat uang, tapi dia juga dibimbing, misalnya lagi kerjaan yang sama susah, kamu mau pilih kerjaan lain nggak ini gitu. Jadi ya dia nggak akan usia produktif itu benar-benar dimanfaatkan supaya mereka nggak sampai menganggur, nggak sampai ini. Jadi makanya diarahkan, dicarikan solusinya gitu loh. Jadi makanya mereka happy gitu. Dan ya itu balik lagi ya, seperti kita pernah obrolin, mereka itu kan tahapannya udah di tertier ya, dia nggak mikir, ya mohon maaf kalau kita itu di Indonesia kan kerja untuk membiayai anak uang sekolah kan, membiayai anak sekolah gitu, tapi kalau di Finland kan pemerintah udah kasih subsidi, udah kasih ini segala macam, kita hanya fokus kerja, pasar masanya liburan gitu. Jadi udah hidup tuh simple gitu, makanya itu yang menjadikan mereka secara ini nggak ada beban lah gitu, mereka hanya fokus kerja, bayar pajak buat negara, udah negara happy, dia bisa liburan, nah itu aja. Jadi masanya, tapi kalau memang kita tanya mereka happy apa enggak, mereka juga bingung. Emang saya happy ya, tapi ya kalau kita ceritain tentang Indonesia, kita kalau mau bikin KTP seperti ini, kita mau bikin apa di sini, nggak ada subsidi, bla bla bla, mungkin mereka oh kayak gitu ya gitu. Jadi makanya oke, mungkin kita kurang jauh mainnya gitu. Jadi kita bersyukur di sini gitu. Jadi memang kalau di Finland itu selama kita bayar pajak, jadi tidak membedakan PNS kah, pegawai negeri kah, atau pegawai swasta. Jadi siapapun yang bayar pajak nanti dia akan di situ ada alokasi untuk uang pensiun. Jadi saat kita pensiun, kita ada website tertentu Pharma itu. Jadi itu kita bisa lihat misalnya kita di umur 50, coba cek kira-kira kalau kita pensiun sekarang per bulannya dapat berapa ya gitu. Jadi kita bisa cek gitu. Nanti pas kita cek, segini udah cukup, udahlah. Kita klik aja nih pensiun dini misalnya, udah nggak mau kerja lagi, mau pulang kampung kah, mau kemana kah gitu kan. Jadi makanya ada cukup lah segini, ya udah. Jadi makanya kita kerja keras itu segala macam itu ada comebacknya lagi ke kita untuk hari tua gitu. Jadi makanya kalau kayak kita kayak saya kan, karena saya atlet bowling kan, itu jam 10 sampai jam 2 itu orang-orang tua tuh main. Jadi kan udah pensiun tuh masih bisa menikmati hidup gitu, jalan-jalan kemana gitu kan. Jadi nggak yang tiba-tiba di rumah pesakitan karena memang udahlah hemat aja, uang tabungan dijaga segini-gini gitu. Jadi makanya ya itu sih sistem-sistem itu yang menjadikan mereka jadi negara yang sejahtera gitu. Kemarin ada tergantung pekerjaan sih sebenarnya, karena kan kalau pekerjaannya umumnya misalnya kayak supir bus gitu, ada karena teman juga yang supir bus, dia pensiun setelah berapa belas tahun kerja, berapa puluh tahun kerja, 20 tahun kerja lah kalau nggak salah, nyetir gitu ya bus. Kebetulan orang Mesir ya, Mesir Islam, itu dia dapat uang pensiun sekitar 1.700 per bulan. Ya 30-an juta lah. 30 juta. Pensiun tapi rasa kerja tuh. Iya. Tapi misalnya dia udah pensiun kan, udah pensiun tapi masih ada, karena kalau nyetir kan bisa sampai berapapun ya, sampai 70 selama matanya bisa. Dia masih bisa ngambil berapa jam kerja, pokoknya maksimal nanti sampai di 2.700 lah, berarti bisa dapat 1.000 ekstra. Setelah itu dia nggak boleh ngambil lagi, kalau nggak takutnya uang bensinnya dipotong gitu. Jadi masih dikasih kebijakan oleh pemerintah Finland untuk ngambil dikit, kebetulan memang dibutuhkan gitu kan. Gitu. Iya, jadi sebenarnya memang banyaknya tamu dari Indonesia yang datang itu mereka request untuk awalnya kopi gitu, dan kopi kita kan jenisnya banyak gitu. Jadi setelah kita diskusi dengan beberapa teman, ide untuk mendirikan Cafe Nusantara Indonesian Cuisine itu adalah nantinya menjadi showroom baik dari kopi,
coklat gitu, teh, apapun itu, sehingga orang yang datang ke situ bisa mencoba langsung bahwa kalau mau nyari yang dari Indonesia, ya adanya cuma di situ gitu. Jadi nanti kita juga bisa pasang kayak apa namanya, kita jadiin apa namanya aksesoris kayak rotan-rotan dari Kalimantan Tengah segala macam, itu bisa jadi benar-benar tempat di mana barang-barang Indonesia itu ada di Finlandia gitu. Jadi makanya ini menjadi target khusus juga bagi kita ke depannya supaya si Cafe Indonesia ini bisa hadir dan tentunya membantu banyak UMKM di Indonesia yang bisa menaruh barangnya di sana untuk bisa nanti pengusaha-pengusaha dari manapun di Finlandia bisa mengambil itu dan mungkin jadi ekspor gitu, meningkatkan neraca perdagangan Indonesia-Finland gitu. Tentu saja karena kolaborasi itu sangat penting dan bisa mempercepat suatu apa namanya niat lah gitu ya. Jadi dengan kolaborasi dengan teman-teman, tentunya kita bisa mewujudkan ini dengan lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga juga teman-teman bisa merasakan kepemilikannya walaupun kita mungkin setidaknya ada something lah yang bisa nyampe di Finland. Jadi itu juga sangat membantu buat teman-teman diaspora yang ada di sana. Ya sebenarnya ke depan sih pengennya apa ya, kalau dari sisi diaspora sih memang perekonomian itu bisa kita bangun gitu. Jadi contoh kita ngambil dari Belanda itu diasporanya itu hidup sekali dan mereka udah perekonomiannya meningkat. Jadi mereka tiap bulan bisa berapa kontainer supply ke restoran-restoran Indonesia. Jadi itu yang ngerjain diasporanya gitu. Jadi makanya di kita itu saling bekerja sama untuk membangun perekonomian kita di luar negeri gitu. Itu yang jadi target kita, dan kemudian juga semakin banyak teman-teman yang mungkin bisa tinggal di Finland. Contoh kita lagi sedang fokus dalam mengusahakan perawat-perawat dari Indonesia untuk bisa kerja di Finlandia. Itu juga kita sedang upayakan. Kemudian mungkin tentunya dosen-dosen yang ambil S3 kita juga selalu sampaikan bahwa di Finland itu masih free dan ini menjadi option juga untuk membantu mungkin kurangnya S3 yang ada di Indonesia gitu. Jadi makanya ya harapannya sih ke depan ya Indonesia, teman-teman diaspora itu bisa lebih maju, dan untuk diri sendiri mungkin harapannya bisa somehow mungkin bisa jadi dubes kali ya. Walaupun bukan karir tapi kan ya namanya berharap, kenapa tidak gitu. Jadi mungkin suatu achievement luar biasa gitu dari yang ketua PPI bisa ketua diaspora kemudian jadi duta besar untuk Indonesia untuk Finlandia dan Estonia gitu. Itu udah puncak lah untuk tinggal di Finland ya kan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.